Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar, mudah-mudahan kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kuliah pertama ini, saya ditugasi untuk menyampaikan makalah tentang Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Ini materi tadinya tidak ini judulnya, tapi atas usul seorang teman, materi pertama saya itu harus berjudul alasan. Jadi alasanlah jadi judul pertama ini. Nah, alasan ini kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu artinya sultan. Nah, ternyata kata sultan ini ada dalam kisah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berkata kepada burung hudhud, sesungguhnya aku akan azab dia dengan azab yang keras, atau aku akan sembelih dia, atau ia akan datang kepadaku dengan sultan yang nyata. Jadi kata sultan itu yang artinya alasan ada dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi benar sekali lah kalau materi pertama ini judulnya adalah alasan. Tapi sultan ini juga di dalam lain ayat bermakna kekuatan. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini ada kata-kata, kamu tidak dapat menembus aktor langit dan bumi itu kecuali dengan sultan. Wah, ini semacam peringatan bagi mereka yang akan bangkit. Barangkali kita tidak bisa bangkit sendiri kalau tidak dibantu oleh sultan. Dan sultan itu mempunyai kekuatan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau misalnya di negara-negara yang masih kerajaan itu, kalau tidak ada raja-raja, mereka tidak semangat hidupnya. Kita harus tanya nih nanti kepada orang-orang di Jogja, bagaimana Anda hidup tanpa sultan? Ini sebuah fenomena baru. Ternyata sultan itu adalah satu kekuatan. Itu pembukaan dari saya. Judulnya adalah alasan. Pertanyaannya adalah, mengapa alasannya saya meneliti Borobudur? Alasan saya meneliti Borobudur karena banyak fenomena bilangan. Karena latar belakang saya adalah matematika, dan buku matematika Islamnya pertama sekali yang terbitkan Pak Tommy lagi waktu di Republika dulu. Nah, jadi Pak Tommy memang mengawali sebuah kebangkitan. Sekarang seminar hari ini pun Pak Tommy jadi moderatornya. Selamat Pak Tommy. Jadi karena ada bilangan di situ. Kalau tidak ada bilangan, ya kita mau bicara apa? Karena bilangan itu larinya ke ukuran. Nah, terutama di Arupadatu. Arupadatu itu bagian dia di atas dari Borobudur yang tidak mempunyai relief, namanya Arupa. Itu dia. Ini yang dikatakan Arupadatu. Anda tidak bisa lihat gambar di sini. Arupa, tidak ada rupa. Nah, ini lihat dari atas. Nah, jadi mengawali bicara tentang Arupadatu ini, saya mengatakan
Dulu Arupadatu itu terletaknya di Boko. Di Boko yang sekarang kosong itu. Kehilangan bangunan. Nah, burung hudhud terbang ke sana dan melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi dari tiap sesuatu dan adalah baginya ars. Nah, di sini muncul kata ars. Kita sudah lama dicekoki oleh orang-orang Nasoro dan orang-orang Yahudi bahwa ars itu singgasana. Ternyata Al-Quran datang mengoreksi pernyataan itu. Maka itu kita perlu sekali tahu ars ini versi Al-Qurannya bagaimana. Karena burung hudhud melihat ars ini masalahnya. Bagaimana itu yang dilihat hudhud itu perlu kita temukan. Nah, untuk tahu ars itu kita perlu lihat Al-Quran yang bagaimana. Ars versi Al-Quran itu bagaimana? Orang Nasoro dan orang Nasrani udah bilang itu singgasana Tuhan. Wah, kalau singgasana bayangannya gimana itu? Kayak kursi kan, kursi raja kan? Nah, dengan adanya cerita ini, ternyata burung hudhud melihat ada seorang perempuan mempunyai ars juga. Nah, kalau kita mengatakan itu singgasana, ya nggak ketemu kan? Itu masalahnya. Nah, ternyata ars itu dibuka rahasianya di lebah. Nah, di lebah. Allah perlu menurunkan surat lebah, ya. Allah perlu memberitahu bahwa lebah itu dapat wahyu untuk menjelaskan ars ke manusia. Nih, wahyunya. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah bahwa jadikanlah sebagian dari jibal, gunung-gunung, sebagai rumah-rumah. Ya, buyuta, rumah-rumah, dan pohon. Nah, di sini dikatakan dan dari apa yang mereka jadikan sebagai ars. Ini pakai kata ya'risun di sini. Kata kerja dari ars itu. Jadi ars itu artinya bangunan saja. Wa mimma ya'risun. Ya. Dan dari apa yang mereka bangun, atau dari apa yang mereka jadikan ars. Lalu kita ke Mesir. Ternyata di Mesir pun ada kata-kata ars. Dan kami telah hancurkan apa-apa yang mereka bangun dan apa-apa yang mereka bentuk oleh Fir'aun dan kaumnya, dan apa-apa yang mereka jadikan ars. Nah, wa makanu ya'risun. Ya'risun di sini mereka kata kerja dari ars. Mereka bangun. Jadi ars itu kurang lebih artinya bangunan, bukan singgasana. Nah, wa mimma ya'risun. Contohnya cuma ini contoh yang dijadikan ars. Lebah sudah bilang, oke, ini ars. Ini manusia yang buat, ini ars katanya. Makanya dia mau tinggal di sana. Atau yang lebih bagus lagi, ini. Nah, ini cukup. Ini udah cukup jadi ars, kata lebah. Lebah pun mau tinggal di sini. Jadi balok batu sebuah petak saja itu sudah bisa dikatakan ars oleh lebah yang dapat wahyu. Jadi lebah mendefinisikan ars itu balok petak seperti ini saja. Nah, maka terkoreksilah. Maka itu lebah mau bikin rumah di Borobudur. Berarti dia menganggap Borobudur itu ars. Nah, lebah Borobudur belum pernah disiarkan oleh National Geographic. Lebah Borobudur ini mungkin jenisnya beda. Mungkin suatu hari kita bisa manen lebah Borobudur ini, madunya. Mungkin obatnya spesial, bisa untuk obat COVID-19. Nah, ini pengambilan filmnya.
bagaimana Anda bisa lihat ternyata lebah mau tinggal di Borobudur. Berarti dia menganggap Borobudur itu adalah ars, Ya'risun tadi, wa mimma ya'risun tadi. Itu lebah Borobudur. Jarang orang membicarakan ini karena orang tidak tahu kalau Borobudur itu adalah salah satu contoh ars. Dibuktikan oleh lebah yang mau bikin sarang di sana. Jadi secara ilmiah dan Al-Quran terbukti bahwa Borobudur itu adalah ars. Kemudian perlu dikoreksi. Ini kisahnya Nabi Yusuf. Di sini ada kata ars di sini. Ia tinggikan bapaknya atas ars. Itu tembok saja. Kalau diterjemahkan dibilang ars ini. Kenapa? Karena Nabi Yusuf menjadi raja. Ini karena orang lupa dialog. Ini ada dialog di sini, ya. Ini raja berkata kepada Nabi Yusuf. Kemudian dia belum jadi raja, Nabi Yusuf. Nah, sini dia baru jadi kabulok. Jadi bukan jadi raja. Ya. Dan dia juga menghadang orang tuanya itu. Dia menghadang orang tuanya itu di pinggir kota. Jadi itu tembok saja. Dia menaruh bapaknya di atas tembok aja, bukan di atas singgasana. Di sini terjadinya kesalahan paham. Kenapa? Karena kita copy paste apa yang dikatakan oleh Nasoro dan Yahudi bahwa ars singgasana. Jadi di sini dibuktikan bahwa dia meletak bapaknya di atas tembok saja. Ars tidak berarti singgasana. Nah, atau di ayat ini, ya ini bangunan. Dan ini yang dilihat oleh Hudhud. Walaha arsun azim. Ada kata azim di sini dikamuskan. Kalau kita tidak pernah menemukan ini, kita kehilangan kata al-azim. Kita tidak pernah lihat yang mana yang dibilang azim oleh Hudhud. Ini. Itu yang batu-batu bukan saya ya. Itu ars. Jadi kita tidak bisa terus kalau Anda masih salah dalam fenomena ars. Ya. Jadi laporan burung Hudhud itu tidak mesti itu dalam bentuk singgasana. Itu yang perlu kita hapus. Nah, sehingga saya punya keberanian untuk melihat Borobudur. Ya. Itu salah satu alasan, karena saya tahu ars itu bukan singgasana. Nah, yang menarik saudara, ada kode di sini 84517 sebagai password. Nah, semua anak bangsa yang tinggal di Nusantara, di negeri Sabah, pasti tahu ini. Pasti tahu ini ada di Arupadatu. Artinya dia meramal sesuatu tanggal. Ini ramalan ini lebih hebat dari ramalannya Joyoboyo. Luar biasa kan? Bagaimana itu? Nah, Anda harus tahu bahwa Arupadatu itu terdiri dari 72 stupa. Nah, 32 itu di lingkaran luar dan 24 di lingkaran tengah dan 16 di lingkaran dalam. Itu dia. Arupadatu itu. Nah, di sini dia. Jadi kalau Ibu Putri tadi berbicara tentang bangunan tempat tinggal dan sebagainya, ini ada bangunan berisi kode-kode. Ya, berisi kode-kode yang memberikan ilmu pengetahuan. Ini luar biasa ini.
Tapi bangunan di sini tidak dibilang rumah. Nah, ars dibilang, ars dengan istilah yang lebih spesial gitu, ars. Ya. Untuk ada dua terbuka, ada stupanya terbuka dua, dan ada satu yang kosong. Nah, ini misterinya. Misterinya nih terbuka dua. Jadi kalau Anda ke sana, Anda lihat di situ ada patungnya karena dia terbuka. Nah, dan kalau yang satu ini Anda harus intip, ternyata kosong. Itu yang Anda harus tahu. Sehingga semuanya ada 72 dikurang 3. Nah, 69. Jadi ada informasi 69 di sini. Itu yang hebatnya. 69. Nah, yang menarik itu bisa connect dengan Al-Quran. Nih. Bilangan 17 dan 8 sebagai password tadi itu di 69. Itu ada ayatnya. Surat 69 ayat 17 mengatakan tentang 8. Ya. Dan malaikat atas bagian-bagiannya dan memikul ars Rabbmu pada hari itu. 8. Bayangkan. Ini masalah bilangan 8. Ya, harus bisa dipecahkan. Kenapa dikatakan 8? Ternyata ada di Arupadatu. Ini ansih ya, ini bukan tafsir, tapi memang bisa kita lihat ada 8 di situ, ada 17 di situ nanti passwordnya. Nah, maka itu ketika Arupadatu kita bagi 8, kan tadi dibilang ada 8 malaikat. Yang satu ini menginformasikan malaikat 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ini adalah kode malaikat. Ada ayat yang mengatakan dia yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap 2, 3, dan 4. Jadi benar ada fenomena kode 8 malaikat di sana. Nah, keduanya itu 17 dan 8 itu menyebabkan bilangan 19 di stupa terbuka. Keduanya itu dia 19. Nah, kalau Anda bisa isi di tengah-tengah ini 45, kan dia jadi 8, 45, 17 segaris dia. Kan 17 ini menyebabkan 19. Ini 8 ini kan menyebabkan 19. Nah, 19 itu adalah aksioma. Aksioma dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini dia aksioma dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka itu ada ayatnya mengatakan sesungguhnya dia dari Sulaiman dan sesungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Ini spektakuler ayatnya. Semua orang Islam pasti kenal Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dunia pasti kenal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim itu dibilang dari Sulaiman. Luar biasa. Kedengaran Pak ayatnya? Boleh cek dulu. Nah, yang menarik itu 30 itu adalah kode. Ini tadi kan? Ini kan 30 kan? Ini adalah kode. Kode. Ada 30 di sana katanya. Bagaimana itu?
Jadi dengan ayat Al-Quran ini dia memperkenankan kita keluar. 19 ini dilanjutkannya ke sini. Ya, ini kayak kalau di kimia itu namanya migrasi. Anda tahu, yang tahu kimia ini kan, atom kalium itu kan 19 elektronnya. Dia adalah satu-satunya atom pertama yang melakukan migrasi satu elektronnya. Nah, 2881. Nah, yang satu itu loncat dia. Nah, ini seperti itu. Dia melakukan migrasi ke sana, ke kulit terluar, ya, sehingga 20 di sana. Akibatnya 30 di sana. 29 di sana. Ini kode. Ini satu-satunya ayat yang berisi hanya kata ini, atasnya 19. Ini bukan tafsir. Ayatnya bilang 19. Nah, karena itulah akhirnya saya jatuh cinta untuk terus meneliti Borobudur, karena ini ajaib gitu, ajaib dan luar biasa. Dia melakukan terkonek dia ke Al-Quran dan bilangan-bilangannya. Nah, ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Wah, bayangkan. Dulu orang cuma mengata-ngatakan saja bahwa ayat itu 30 sama dengan surat Sulaiman juga di ayat 30. Tapi bagaimana? Di Arupadatunya bagaimana 19 itu berpasangan dengan 30 itu bagaimana? Dijawab oleh Arupadatu. Nah, tentunya dengan terkoneksinya dia ini, bangunan ini harus datang dari seorang nabi kan? Karena ini ilmu nabinya. Maka itu saya katakan, maka seyogianya lah Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Nah, kemudian untuk melengkapi itu ada dua fenomena, GRW atau GSW code. Ya. Ada 3 surat dalam Al-Quran yang bermasalah dengan aksioma Nabi Sulaiman. Ya. Seperti Arupadatu. Nah, ada 3 stupa bermasalah. Jadi sama-sama 3 dia. Yang menarik, sama-sama ada yang kosong. Wah, luar biasa kan? Di Arupadatu itu ada 1 stupa yang kosong. Di Al-Quran ada 1 surat yang kosong. Nih, surat ke-9 ini kosong bismillahnya. Tidak mempunyai bismillah. Nah, ini belum terjawab oleh manusia. Mengapa surat ke-9 ini tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Belum terjawab secara ilmiah. Baru orang menyangka-nyangka aja bahwa itu karena di situ ada baro'atun. Jadi sedangkan Bismillah itu pemurah penyayang. Jadi tidak ada, bukan secara matematis ya dibuktikan bahwa mengapa di sana tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Kosong. Kemudian yang kedua itu adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahimnya di ayat ke-1. Anda cari Al-Quran seluruh ayatnya tidak ada yang di ayat 1 ada Bismillah. Jadi dia jadi bermasalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bermasalah dengan aksioma Nabi Sulaiman. Kemudian surat ke-27 ada 2 basmalahnya. Ada 2 buah di pembuka dan di ayat 30 ada 2. Jadi ada 3 surat bermasalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan Arupadatu ada 3 stupa yang bermasalah. Yang hebatnya itu sama-sama ada yang kosong. Itu masalahnya. Keduanya sama-sama ada yang kosong. Al-Quran itu kan dikatakan penjelasan tiap sesuatu. Penjelasan tiap sesuatu. Mana contohnya? Ya. Bahkan dia mengoreksi yang di hadapannya dan penjelasan tiap sesuatu.
tafsila kulli syai'in. Tiap sesuatu Anda bisa kasih contoh dah. Nah ini, kalau stupa kosong kita beri nomor 9, wah, apa yang terjadi? Jadi seolah-olah Al-Quran bilang yang kosong di Arupa Datu itu nomor 9. Wow, luar biasa kan? Al-Quran memberi petunjuk bahwa itu nomor 9 yang kosong itu. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau itu kosong? No, yang zero itu kasih ke nomor 9. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adakah jalan dia untuk sampai ke dua temannya yang lain? Pertanyaannya itu, adakah dia punya jalan? Apa yang terjadi kalau 9 dikosong? Pertanyaan. Dan ini belum pernah dibahas. Itulah gunanya Arupa Datu dibuat. Ini dia. Ternyata dia berkoneksi kepada temannya yang sama-sama bermasalah. Nah, surat ke-1. Gak gampang. Kalau Anda katakan itu kebetulan, ya, bagaimana itu bisa kebetulan? Aksioma Nabi Sulaiman diletakkan di ayat 1 pada surat ini. Nah, sekarang buktikan dia juga bisa ke 27. Jadi kalau itu benar, harus bisa membuktikan bahwa ada jalan ke 27. Baru itu tidak dianggap kebetulan. Nah ini kan triknya matematika. Jika itu kamu anggap benar, bukan ngarang, kamu buktikan bahwa ada jalan dari 9 ke sana dan itu harus 27. Karena Al-Quran itu mengatakan 27, 9, dan 1 yang bermasalah. Kami menurunkan atasmu kitab sebagai bukti untuk tiap sesuatu. Ternyata Al-Quran itu bukan hanya menjelaskan, tetapi juga tibyana likulli syai'in, bukti untuk tiap sesuatu. Buktikan. Nah, kita berjalan ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Bersih. Arupa Datu itu menjawab, atau Al-Quran itu benar menjelaskan Arupa Datu. Nah, bagaimana Anda mengatakan itu kebetulan? Di sini ada aksioma, ya. Keduanya aksioma itu sudah terbukti. Di situ ada 2 aksioma Nabi Sulaiman. Nah, ini luar biasa kan? Terbukti bahwa ada hubungan, ya, 0 dan itu di situ stupanya kosong, 0. Nah, di sini ada patungnya anak muda dan di situ agak tua dia. Anak muda ini namanya Wildan, anak muda. Nah, Anda lihat. Kalau Anda katakan ini patung Buddha, saya tanya, Buddha itu yang tua atau yang muda? Anda nggak bisa jawab. Ya, karena Anda tidak menjelaskannya berdasarkan kitab yang bercahaya. Ini agak tua loh, ini agak muda loh. Kenapa dia muda? Nah, untuk menjawab mengapa dia muda, kita harus memanfaatkan surat Al-Insan. Nah, ini sama dengan Pak Ketua, ini namanya Al-Insan. Pak Al-Insan. Pak Insan, ayatnya di sana, ayat 1-nya di sana. Karena di surat Al-Insan ini ada kata Wildan. Ya. Surat Al-Insan, surat Al-Insan ayat 19. Surat Al-Insan ayat 19 berisi kata Wildan, artinya anak muda. Anak muda sebagai pelayan di surga. Nah, ini kata Wildan di ayat 19. Dan mengitari atas mereka Wildan
yang kekal. Apabila engkau lihat mereka, engkau kira mereka mutiara yang bertaburan. Jadi surah Al-Insan itu mengatakan benar di sana 17. Jadi surah Al-Insan melegitimasi password kita tadi 17 itu benar di sana. Dan di sana memang anak muda. Patungnya anak muda. Gitu. Ekspresinya memang muda. Muda dia kan? Muda kan? Muda, bibirnya tipis. Tidak pendek. Nah, itu alasan mengapa dia saya namakan Wildan. Wah, jadi ada kata-kata alasan sekarang. Itu alasan mengapa saya katakan Wildan. Jadi setelah ini Anda harus mengerti bahwa itu Wildan. Kalau Anda ke Borobudur, Anda harus tahu itu Wildan. Nah, itu karya jin. Kayak di foto dia, bukan dipahat. Kayak di foto dia. Dan itu hologramnya datang dari surga untuk ditiru oleh malaikat. Ya. Nah, pernyataannya adalah tetapi, pakai kata tetapi, surat Al-Insan itu ayatnya 31, Mas. 31. Nah, 31 di sana. Ya. Surah Al-Insan itu ayatnya 31, dia berhenti di sana. Nah, sedangkan Ghilman hanya satu dalam Al-Quran. Ghilman hanya satu dalam Al-Quran, yaitu di surat Tur ayat 24. Nah, jadi kalau Anda katakan itu temannya si Wildan adalah Ghilman, pelayan sorga, buktikan di sana 24. Wah, luar biasa nih. Kita pakai buktikan. Kalau Anda tidak ngarang yang tadi, buktikan itu 24. Buktikan 24. Jadi matematikanya selalu saya anggap ini begini, kemudian saya buktikan. Selalu begitu. Matematika begitu. Buktikan. Nah, kalau begitu saya mulainya dari sini kan. Satunya mulai dari sini kan. Setelah 31 ini, satunya mulai dari sini kan. Duanya di sini. Gitu. Terbukti. Adanya terbukti bahwa di sana 24. Sehingga benarlah Al-Quran hanya satu Ghilman. Dan di ayat 24. Sehingga ini pasti Ghilman. Anda lihat 24. Dan mengitari atas mereka Ghilman untuk mereka seperti sesungguhnya mereka mutiara yang tersimpan. Jadi kalau Anda ke Borobudur, Anda mengerti ini Ghilman. Dalam peradaban kita, itu Ghilman itu memang lebih tua dari si Wildan. Anda bisa lihat dalam catatan buku agama anak-anak SD ada itu. Ya. Wildan harus lebih tua, lebih muda dari Ghilman. Ghilman lebih tua. Itu penjelasan saya tentang Ghilman. Nah, itu kan lebih tua dia kan. Itu alasan. Oh, ada kata-kata alasan nih. Itu alasan mengapa itu dikatakan Ghilman. Jadi kalau Anda ke Borobudur, Anda sudah bisa mengenali itu Wildan, itu Ghilman. Pembuktiannya ada di seminar pertama tentang Borobudur yang diselenggarakan oleh Yayasan 74 Hafizun Alim. Ya. Jadi 24 dan 19 terbukti. Itu dia si Ghilman. Nah, ini si Ghilmannya. Ghilman. Ini tidak dipahat. Tidak bisa ini dia pahat ini. Ini dicor. Makanya Anda perhatikanlah.
batunya sama seperti semen semua, bukan batu alam dipahat. Khusus Gilman ini saya memperhatikan alis sebelah kanan. Alis sebelah kanan. Ya. Nih. Anda lihat ya? Ada pasir yang bergerak. Saya ulangi. Ya. Ada pasir yang bergerak di sana. Itu tandanya dia dicor. Kemudian digesek di waktu finishing digesek, pasirnya lari. Bukti pembuatannya dicor, tidak dipahat. Sehingga teori purbakala mengatakan itu dipahat sudah gugur hari ini. Tuh, perhatikan baik-baik ya. Supaya kita tidak membohongi anak-anak SD yang datang ke sana. Ini. Anda lihat nggak ada pasir bergerak di situ? Bukti dia tidak dipahat, tapi dicor. Siapa yang membuat? Jawabnya, Al-Quran mengatakan ada peninggalan bangunan dan patung dari jin. Jin. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Dengan izin Rabb. Izin Al-Quran. Nah, masalahnya tahu nggak? Kalau purbakalawan tidak percaya dengan ayat ini, ya bubar. Masalah itu. Jadi Anda harus percaya dengan Al-Quran, baru Anda tahu itu karya jin. Mereka kerjakan untuknya patung-patung. Sini tamasil, sini patung-patung. Kerjakan untuknya apa yang dia kendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dengan istilah tamasil. Jadi sah ada jin yang membuat patung di zaman Nabi Sulaiman dan tidak dipahat. Nah, selanjutnya adalah kalau kita meletakkan surat Saba di ayat 1-nya di sana. Ini Anda akan lihat bahwa Al-Quran surat Saba itu mengatakan itu ayat 14, Mas, katanya. Itu ayat 14. Itu terkoneksi dengan ayat 14. Nah, sehingga kita harus melihat surat Saba ayat 14. Mengapa kosong itu di ayat 14 surat Saba? Coba kita lihat. Ternyata di sana ada kata-kata runtuh. Nabi Sulaiman itu kharu, runtuh. Sehingga terbukti oleh jin kalau adalah mereka tahu hal gaib, tidak mereka tinggal dalam azab kerja paksa. Jadi jinnya pasti lari karena dia dalam azab. Terpaksa dia mengerjakan itu, menderita dia, runtuh. Runtuh itulah yang menjadi alasan Borobudur belum selesai. Runtuh, Borobudur belum selesai, jinnya lari, ini dia relief belum selesai. Dan ini jadi penyakit bagi purbakalawan. Mengapa belum selesai ini di bawah, tidak di atas? Karena dia dibuat dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau manusia pasti dari bawah ke atas. Belum selesai ini, relief ini di bawah. Dan itu pula alasan mengapa ada relief tongkat pendek. Nah, ini tongkat pendek itu perlu. Kenapa? Karena Nabi Sulaimannya dalam keadaan duduk, bertekam di tongkat, tongkatnya dimakan rayap, dia runtuh. Jadi dia runtuh di stupa itu yang saya kasih KDR, sehingga dia jadi GRW code. Gilman runtuh Wildan, itu yang dimaksud GRW code atau GSW code. S itu Sulaiman.
Nah, kemudian kan kita harus lanjutkan, ada kode 84517 tadi. 45-nya kan belum, ya kan? Sebagai password, ya kan? Nih, sebagai password. 45-nya bagaimana? Itu kan pertanyaannya gitu. Ada kode 84517. Nah, gitu dia. Jadi dia dilanjutkan aja 20, 21, terus 32. Nah, jadi dia sendiri yang membuat. Dia sendiri yang membuat. Bukan saya meletakkan. Kemudian, nah, dia sendiri yang membuat. Dia bilang, di situ menurut Anda apa? Jadi dia sendiri yang mengatakan di situ 45, dan akhirnya bel ini berdering. Nah, berdering dan waktunya berhenti. Berdering dan waktunya berhenti. Ya. Berhenti dia. Nah, kita hari ini jadi saksi kode 84517 itu. Apa itu? Kalau Anda lihat ya, ini kan 8, berarti ini kan 7 nih. 7 kan? Berarti ini kan 19 kan? 19 ini terpisah menjadi 7 dan 12 kan? Dia mau katakan di sini seperti ini loh. Ini yang saya katakan, Anda jadi saksi hari ini. Kalau Anda mengatakan hari ini adalah tanggal 18, berarti dulu itu tanggal 17 kan? Kalau hari ini Anda katakan bulan 7, berarti memang benar bulan 8 ini. Jadi hari ini seyogianya lah Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada hubungan antara Al-Quran dan Borobudur. Istilah matematikanya relasi 1-1 on 2. Relasi 1-1. Notasinya panah bolak-balik ini. Dibaca notasinya jika dan hanya jika. Jadi, dan itu fenomena alasan GRW Code dan atau GSW Code, ya, maka seyogianya nyalah Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Dan kami turunkan atas mereka malaikat, dan jika kami turunkan atas mereka malaikat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, tetapi kebanyakan mereka orang-orang yajhalun. Tetapi kebanyakan mereka orang-orang yajhalun. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini tidak termasuk orang-orang yajhalun itu. Demikian, Pak Moderator. Kalau perlu saya lanjutkan ke aksioma piramida balok baru, aksioma Sulaiman kalau ada waktunya.